Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 11 ayat 4b, Injil Lukas pasal 11 ayat 4b. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 4b. Injil Lukas pasal 11 ayat 4b. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi bersungguh-sungguh mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kembali tentang doa Bapa kami. Tetapi Kotong di sini membahas sepenggal kalimat dari ayat 4, yakni dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menafsirkan secara lurus tentang ayat ini, pasti kita akan mengerti bahwa kita meminta kepada Tuhan untuk jangan sampai kita diberikan pencobaan, atau jangan sampai kita diberikan suatu pencobaan yang melebihi kita kemampuan, ataupun kalau bisa Tuhan kita jangan kasih pencobaan lagi. Kalau kita menerjemahkan secara lurus, atau kalau kita mengartikan secara lurus. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa Mama arti dari doa ini, arti dari penggalan kalimat ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Penggalan kalimat ini berdasarkan doa Bapa kami yang mengatakan, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini merupakan satu kalimat yang sebenarnya satu untuk menunjukkan bagaimana Kotong melihat maksud dan tujuan dari penggalan kalimat yang Kotong baca pada pagi hari ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu ada dan akan selalu ada dalam ketempuh kehidupan. Dan pencobaan itu harus selalu ada untuk membuat Kotong menyadari keberadaan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari pencobaan lah Kotong bisa mengingat-ingat Tuhan. Minim sekali ketika Kotong ada dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan diberkati, mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam ketempuh kehidupan ya. Tetapi ketika Kotong mengalami pencobaan, pastinya Kotong akan ada di titik di mana Kotong mengingat Tuhan. Tetapi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan dalam pencobaan ini adalah setelah kita terlepas dari dosa, kita selalu meminta pengampunan dosa setiap harinya. Entah Bapak Mama menyampaikan doa seperti apapun, dalam pergumulan apapun, saya mau bilang bahwa jangan sampai kita lupa meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Pengampunan dosa itu kita layangkan setiap harinya, tetapi tidak menutup kemungkinan kita ada kembali di dalam dosa yang sama. Dan dalam keberdosaan itu kita akan terus mengalami pencobaan. Tetapi
pencobaan yang diberikan Tuhan tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Itu yang harus kita tanam di dalam ketemu pun diri, karena Tuhan memberikan ketemu pencobaan karena Tuhan tahu bahwa kita adalah anaknya. Seperti anak Allah, Yesus Kristus, seperti Ayub, Tuhan memberikan pencobaan untuk membuat ketong percaya bahwa keberadaan Tuhan itu ada, dan Tuhan meyakini bahwa pencobaan yang dipercayakan kepada kita membentuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebenarnya maksud dari doa ini adalah tidak meminta Tuhan untuk menjauhkan kita dari segala pencobaan, tetapi meminta Tuhan untuk menuntun kita dalam pencobaan itu, atau mendampingi kita dalam pencobaan itu, untuk kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Karena sebelumnya kita sudah minta pengampunan dosa, dan dasar dari pengampunan dosa itu kita tidak mau lagi jatuh kepada dosa yang sama. Itulah sebabnya di dalam doa Bapa kami mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, untuk tidak lagi berdosa. Kita meminta dampingan Tuhan di dalam doa, di dalam kita punya keseharian, supaya dalam proses-proses Tuhan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan untuk kita lewati itu, bisa kita lewati bersama-sama dengan Tuhan dan tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inilah maksud dari doa Bapa kami itu, inilah maksud dari kalimat yang terpenggal itu, untuk mengingatkan ketong supaya jangan sampai ada di dalam dosa ketika ketong mengalami pencobaan. Jadi semua pencobaan yang Bapak Mama, Bapak Saudara alami, entah itu dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan di dalam kehidupan bersekolah, berpendidikan, berpacaran, apapun itu, semua telah diizinkan oleh Tuhan untuk kita melewatinya, untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan, dan untuk tidak lagi jatuh dalam dosa yang sama. Jadi selamat berproses dengan Tuhan, selamat menikmati pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan, sambil terus berpengharapan kepada Tuhan dalam doa, di dalam tindakan dan perilaku, untuk ketong terus menjadi berkat dimanapun ketong berada. Selamat menjadi berkat. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Mama Saudara semua. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, walaupun hanya sepenggal ayat, tapi kami percaya dan kami yakin, kami mendiskusikan ini dengan baik, kami merenungkan ini dengan baik, dan kami memohon Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga akan mendoakan pribadi lepas pribadi, tugas tanggung jawab pekerjaan kami, pelayanan, orang tua, suami, istri, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami dalam masa studi, dan susah kami, duka kami, sukacita kami, sakit, penyakit, dan pemulihan kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa mencukupkan. Biarlah oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dosa kami, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Salam Bapak Mama Saudara semua, sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita.